Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Kamil, kita lanjut belajar IPA kelas 9, pewarisan sifat berkaitan dengan hukum Mendel. Pada video sebelumnya, kita udah bahas tentang hukum Mendel 1, tentang persilangan atau perkawinan monohibrid. Ketika kita kawinkan dua buah individu dengan satu sifat berbeda. Nah, sekarang kita ngebahas tentang persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid itu berarti persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Bagi yang belum nonton video pertamanya, silahkan nonton video pertamanya dulu. Oke, tentang persilangan monohibrid. Karena biar benar-benar paham nanti. Terus, jangan lupa like dan subscribe. Oh ya, Kak juga pengen tahu yang nonton asalnya sekolahnya dari mana aja. Oke, jangan lupa tulis di komentar ya. Nanti buat beberapa yang beruntung nanti Kak kasih hadiah. Persilangan dihibrid itu berarti persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Contohnya, misalkan gini, kita menyilangkan antara kacang ercis yang bijinya bulat dan warna kuning, bijinya itu warna kuning, dengan kacang ercis yang berbiji kisut itu artinya bijinya keriput, dan berwarna hijau. Oke? Ada kacang ercis, bulat, lalu kuning, lalu kemudian disilangkan yang kacang ercis yang lain, yang bijinya kisut lalu warnanya hijau. Yang bulat dan kuning kita misalkan gennya adalah BB, KK, B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti B besar adalah gen yang membawa sifat bulat, K besar adalah gen yang membawa sifat kuning. Sementara yang kisut hijau kita lambangkan gennya dengan B kecil, B kecil, berarti B kecil, B kecil untuk sifat kisut, dan K kecil untuk sifat hijau. Nah, sebelum kita lakukan persilangan, yang pertama kita harus paham dulu gimana cara menentukan gamet yang dihasilkannya. Oke? Apa itu gamet? Gamet ini adalah sel kelamin. Bisa sel sperma, bisa sel telur. Setiap gamet akan membawa setengah dari gen induknya. Yang pertama untuk induk yang homozigot dominan. Homozigot berarti gennya itu jenisnya sama. Misalkan B besar dengan K besar K besar. Gen yang membawa sifat bulatnya seragam B besar B besar. Gen yang membawa warnanya itu kuningnya seragam K besar sama K besar. Oke, ini kita sebut dengan homozigot. Nah, untuk menentukan apa gametnya, kita bisa gunakan tabel. Kalau nggak pakai tabel, kalau mau langsung akan lebih bagus biar lebih cepat. Tapi kalau agak sedikit bingung, pakai tabel. Kita pisahkan masing-masing gennya ini. Yang pertama untuk B besar, ada dua buah B besar. Kita taruh di baris pertama, B besar, B besar. Kemudian ada K besar, kita taruh di baris paling kiri, di kolom paling kiri, K besar, K besar. Nah, kita tinggal pasangkan masing-masing kolom dan barisnya. Di sini, berarti isinya adalah B besar dengan K besar. Di bagian ini, itu isinya adalah B besar dengan K besar. Di bagian ini, juga B besar, K besar. Dan yang terakhir, ini juga B besar, K besar. Dari keempat gamet yang dihasilkan, ternyata semuanya jenisnya sama, yaitu B besar, K besar. Jadi dia menghasilkan cuma satu jenis gamet, B besar, K besar. Gimana dengan homozigot resesif? Resesif berarti hurufnya kecil semua. B kecil, K kecil, K kecil. Oke? Karena B-nya cuma sejenis, B kecil sama B kecil, maka keduanya ini berisi B kecil, kemudian yang paling kiri berisi K kecil kedua-duanya. Dan kalau kita pasangkan, maka semua kotak akan berisi B kecil, K kecil. Oke? B kecil, K kecil. Ini juga B kecil, K kecil. Yang lainnya juga sama kayak gitu. Jadi dari keempat gamet, semuanya sejenis, yaitu B kecil, K kecil. Ingat, yang besar itu dominan, yang kecil itu resesif. Kalau dominan ketemu resesif, maka sifat yang muncul, yang menang adalah yang dominan. Terus ada heterozigot. Contohnya misalkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ingat, B tadi membawa sifat bulat, B kecil, B besar bulat, B kecil adalah kisut. Ketika ketemu B besar, B kecil, maka yang menang adalah yang dominan, yang B besar. Jadi bulat bentuknya. K besar adalah untuk warna kuning, K kecil adalah warna hijau. Nah, karena yang kuningnya dominan, maka ketika ketemu, kuning sifat yang muncul. B-nya ada dua jenis, ada B besar, ada B kecil. K-nya ada dua jenis juga, ada K besar, ada K kecil. Ketika kita gabungkan, maka gamet yang pertama B besar, K besar. Gamet yang kedua B kecil, K besar. Gamet yang ketiga
B besar, K kecil, B besar, K kecil. Dan gamet yang terakhir itu adalah B kecil, K kecil. Dari keempat gamet yang dihasilkan, keempat-empatnya ternyata berbeda. Jadi ada 4 jenis gamet nanti yang dihasilkan. Oke? Nah, sekarang kita balik ke yang tadi. Ketika kita menghilangkan antara bulat kuning, homozigot, B besar, K besar, K besar, dengan kisut hijau, B kecil, K kecil, K kecil. Yang bulat dan kuning dominan, yang kisut dan hijau itu resesif. Yang pertama harus kita tentukan adalah gametnya. Ini P1 masih ingat kan maksudnya apa? P adalah parental atau induk. Jadi ini induk yang pertama dalam persilangan kita. B besar, K besar, K besar, gametnya cuma sejenis. B besar, K besar. B kecil, K kecil, K kecil, gametnya juga cuma satu jenis. B kecil, K kecil. Ketika kita kawinkan, maka kita tinggal gabungkan saja. Oke? Dan hasil perkawinannya kita sebut nanti dengan filial atau F1. Hasilnya apa? Gabungkan saja. B besar, K besar, B kecil, K kecil. Lalu kita susun. Yang B sama yang B, yang K sama yang K. Sehingga nanti jadinya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini namanya genotip. Oke? Terus fenotipnya apa? Fenotip itu adalah sifatnya, sifat yang muncul. Karena B besar itu adalah bulat dan dia dominan, maka kacang yang dihasilkan ini bulat. Terus karena K besar itu kuning dan dia dominan, maka warnanya kuning. Jadi yang dihasilkannya adalah bulat kuning. Kemudian kalau antar F1 ini kita silangkan sesamanya. Bulat kuning yang genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil ini, kita silangkan antar sesamanya. Oke? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita silangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama-sama B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita sebut ini sebagai parental 2. Oke? Karena ini induk yang kedua yang kita silangkan. Maka gamet yang dihasilkan, karena masing-masingnya ini heterozigot, oke? Yang pertama, dihasilkan B besar, K besar, oke? Terus dihasilkan B besar, K kecil. Kemudian B kecil dengan K besar, dan terakhir B kecil dengan K kecil. Yang di sebelah juga sama, ada 4 jenis gamet yang dihasilkan. Terus, apa anaknya? Karena masing-masing terdiri dari 4 jenis gamet, maka untuk menentukan anaknya nggak bisa langsung kayak gini. Biar nggak ada yang ketinggalan, kita bikin tabel 4 kali 4. Oke? Gamet yang dari induk pertama, yang ini, kita taruh pada baris pertama. Ada B besar, K besar, ada B besar, K kecil, ada B kecil, K besar, dan terakhir ada B kecil, K kecil. Gamet dari induk yang kedua, kita taruh pada kolom yang paling kiri. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan terakhir B kecil, K kecil. Dan anaknya kita peroleh dari dalam ini. Kita gabungkan masing-masing yang ada di atas sama yang di kiri. Di kotak ini, maka yang dihasilkan adalah B besar, K besar, K besar. Untuk yang kedua, kita silakan antara B besar, K kecil dengan B besar, K besar. Sehingga nanti hasilnya adalah B besar, K besar, K kecil. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Lalu kemudian yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Seterusnya, akan lebih bagus kalau seandainya kalian pause dulu videonya, lalu kemudian kalian coba isi keseluruhan tabel ini. Oke? Kalau udah, nanti baru diperiksa benar atau tidak. Oke? Kita lanjutkan yang ini. Ini berarti B besar, K besar, K kecil. Lalu kemudian di sini B besar, K kecil, K kecil. Yang di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke. Yang di sini B besar, B kecil, K-nya kecil kedua-duanya. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus kemudian B kecil, K besar, K besar. Yang di sini B kecil, B kecil, K-nya besar, K-nya kecil. Terus kemudian di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, K besar, K kecil. Dan terakhir B kecil, K kecil, K kecil. Oke? Ada 16 total semua anak yang dihasilkan. Semua F2 yang dihasilkan. Tapi di dalamnya ada beberapa yang sama. Oke? Nah, kalau F2 tadi kita lihat satu-satu, maka kita akan memperoleh beberapa jenis fenotip. Oke? B besar itu berarti bulat, K besar berarti kuning. Ingat, B besar membawa sifat bulat dan K besar membawa sifat kuning.
Ini B besar berarti bulat. K besar K kecil. Karena K besar itu dominan, jadi tetap warnanya kuning. Ini B besar B kecil, karena B besar itu dominan, maka masih bulat, kemudian kuning. Ini juga bulat dan kuning. Meskipun B besar B kecilnya berbeda, tapi B besar itu yang menang, dia dominan, sehingga bulat yang menang. K besar K kecil juga sama. K besar untuk warna kuning, K kecil untuk warna hijau. Karena warna kuningnya dominan, jadi kuning yang keluar. Kuning sifat yang muncul. Ini juga masih bulat kuning. Nah ini, B besar berarti bulat. Karena kedua-duanya adalah K kecil, berarti warna yang muncul adalah warna hijau. Jadi ini adalah bulat dan hijau. Ini juga masih bulat dan kuning. Yang ini, B besar B kecil berarti bulat. K kedua-duanya kecil, berarti warnanya yang muncul adalah hijau. Bulat dan kuning. Ini juga bulat dan kuning. B kecil berarti nggak bulat, tapi kisut. K besar berarti kuning. Ini juga kisut dan kuning. Yang ini, B besar B kecil berarti bulat, K besar berarti kuning. B besar B kecil berarti bulat, K kecil berarti hijau. Bulat dan hijau. Yang ini, B kecil berarti kisut, K besar K kecil, yang muncul adalah kuning. Yang dominannya adalah K besar kuning. Oke, kisut dan kuning. Dan yang terakhir, kisut dan hijau. Oke? Nah, kalau kita kelompokkan, maka kita punya 4 jenis fenotip. Yang pertama ada yang fenotipnya bulat dan kuning. Ada berapa buah? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah bulat kuning. Kemudian ada yang berwarna bulat hijau. 1, 2, 3. Ada 3 buah bulat hijau. Kemudian ada 3 buah kisut berwarna kuning. 1, 2, 3. Dan terakhir, kita punya kisut yang berwarna hijau. Yang jumlahnya ada 1. Jadi dari 16 buah itu ada 9 yang bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 yang kisut hijau. Kalau kita buat perbandingannya, maka perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke? Kita lihat contoh yang lain. Misalkan, ini ada contoh lain. Tanaman berbunga merah biji bulat. M besar M kecil, A besar A kecil. Disilangkan dengan tanaman berbiji bunga merah, biji keriput. M besar A kecil. Diketahui gen M besar dominan terhadap gen M kecil, dan gen A besar dominan terhadap gen A kecil. Berdasarkan persilangan tersebut, keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip. Kita tidak bisa memakai fenotip yang tadi. Kita nggak bisa pakai perbandingannya 9331 seperti yang tadi. Kenapa? Karena yang disilangkannya berbeda. Ini adalah heterozigot, M besar M kecil, A besar A kecil. Kalau ini homozigot, tapi dicampur antara yang dominan sama resesifnya. Untuk mengetahui apa perbandingannya, maka kita terpaksa harus bikin tabelnya dulu. Oke? Untuk ngejawab ini, kita jawabnya pakai, pakai not aja. Ini soal yang tadi. Kita menyilangkan antara, pilih penanya dulu yang ini. Kita menyilangkan antara yang M besar M kecil, A besar A kecil. Disilangkan dengan M besar, A kecil, M besar, A kecil. Ingat, yang pertama kita tentukan adalah gametnya dulu. Apa gamet yang nanti akan kita silangkan? Ini ada berapa buah gametnya? Yang pertama, nih kita kasih warna merah dulu aja. Kalau M besar ini sama A besar, maka gametnya adalah M besar A besar. Kemudian M besar ini sama A kecil, maka M besar A kecil. M kecilnya sama A besar, lalu terakhir M kecilnya sama A kecil. Sehingga gametnya nanti adalah ada 4 buah. Ada M besar A besar, terus ada M besar A kecil, M besar sama A kecil. Kemudian ada M kecil A besar, dan terakhir ada M kecil A kecil. Ini gamet dari induk yang pertama. Dari induk yang kedua, M-nya sejenis, M besar, A-nya juga sejenis, A kecil, maka gametnya cuma ada 1, M besar A kecil. Nggak ada A besarnya, jadi nggak akan kita temukan gamet M besar A besar. M kecilnya juga nggak ada, jadi kita nggak akan temukan gamet M kecil. Oke, cuma ada 1 gametnya, ini ada 4 gametnya. Nah, untuk menentukan anaknya berapa banyak, ya udah kita bikin tabel.
Ke samping ini misalkan itu kita isi dengan semua gamet dari induk pertama. M besar, A besar. Terus M besar, A kecil. Lalu kemudian ada M kecil, A besar. Dan terakhir ada M kecil, A kecil. Disilangkan dengan gamet yang membawa gen M besar, A kecil. Nah, kalau ini kita gabungkan, maka kita akan memperoleh anak dengan gen M besar, A besar, A kecil. M besar, A besar, A kecil. Ini sama ini, M besar, A kecil, A kecil. Oke? Yang ini sama yang ini, M besar, M kecil, M besar, M kecil. A-nya besar, lalu ada A-nya yang kecil. A besar, A kecil. Yang terakhir, M besar, A kecil dengan M kecil, A kecil, maka akan jadi M besar, M kecil, A-nya kecil dua-duanya. A kecil, A kecil. Oke? Nah, sekarang coba kita tulis fenotipnya. Di sini tadi M besar, M kecil, A besar, A kecil itu sifatnya tadi merah biji bulat. Merah bulat. Berarti dari sini kesimpulannya M besar itu untuk warna merah, A besar itu gen yang membawa sifat bulat. Terus yang ini sifatnya merah keriput, merah biji keriput. Keriput. Berarti kalau A kecil itu adalah keriput. Terus kalau M kecil gimana? Ya kalau ini merah, M besarnya merah, kemungkinan M kecilnya di sini ada kata-kata putih, berarti M kecilnya adalah putih. Nah, sekarang lihat ini. M-nya besar dua-duanya. Kalau M besar dua-duanya berarti merah. A-nya besar 1, A kecil 1. Karena A besar itu dominan, maka yang menang adalah yang bulat. Bulat digabungkan sama keriput. Bulatnya dominan, maka yang menang adalah bulat. Merah bulat. M besar, A kecil, A kecil. M besar adalah warna merah. Oke. Terus A kecil berarti keriput. Merah keriput. M besar, M kecil berarti ini juga berwarna merah. M kecil itu putih, tapi gara-gara M besarnya dominan, maka warna yang muncul adalah warna merah. A besar, A kecil berarti bulat. Yang menang adalah yang A besar yang dominan. M besar, M kecil berarti juga warna merah. A kecil berarti warna keriput. Jadi, kita punya dua buah jenis fenotip. Merah bulatnya ada 2 buah. Merah bulat ada 2 buah. Nih, ini merah bulat, ini juga merah bulat. Terus kemudian, merah keriput juga ada 2 buah. Merah keriput ada 2 buah. Ini merah keriput, ini juga merah keriput. Berarti perbandingannya, merah bulat banding merah keriput, 2 banding 2. Merah bulat banding merah keriput, 2 banding 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal yang kedua. Dalam sebuah keluarga, seorang istri mempunyai ciri fenotip berlesung pipit dan lidah dapat menggulung. C besar, C kecil, T besar, T kecil. Ini lesung pipit, terus lidahnya bisa menggulung. Ada orang-orang yang lidahnya bisa digulung, ada yang tidak. Terus disilangkan dengan sementara itu suaminya mempunyai ciri fenotip tak berlesung pipit dan lidahnya dapat menggulung juga. C kecil, T besar, T kecil. Ini tak lesung pipit, tak berlesung pipit, terus lidahnya juga menggulung. Berarti dari sini bisa kita simpulkan, yang lesung pipit ada C besar, C kecil. Yang tak lesung pipit, C kecil, C kecil. Sehingga bisa kita simpulkan, C besar ini itu gen yang membawa sifat lesung pipit. Sementara C kecil tak lesung pipit. Tak lesung pipit. Dan yang dominan yang mana? Yang C besar, yang berlesung pipit. Terus T besar, T kecil menggulung. Maka T besar itu sifatnya lidahnya menggulung. Sementara T kecil yang resesif ini yang tak menggulung lidahnya. Tak menggulung. Oke? Nah, berdasarkan ciri kedua orang tua tersebut, persentase kemungkinan anaknya yang memiliki ciri fenotip sama seperti ibunya. Ibunya apa? Lesung pipit dan menggulung. Ini ibu, yang ini ayah. Oke? Yang pertama, kita buat dulu gametnya. C besar, C kecil, T besar, T kecil. Maka gamet yang pertama, C besar kita gabungkan sama T besar. C besar, T besar. Gamet yang kedua, C besarnya sama T kecil. C besar, T kecil.
Gamet yang ketiga, giliran C kecil sama T besar, C kecil T besar. Gamet yang keempat, C kecil sama T kecil, C kecil sama T kecil. Ada 4 gamet yang dihasilkan oleh ibu. Sementara ayah, C-nya cuma ada satu jenis, C kecil, kedua-duanya C kecil. Maka cukup sekali kita memasangkan C kecilnya. C kecil sama T besar, C kecil T besar, C kecil sama T kecil, C kecil T kecil. Kalau kita ambil C satu lagi, maka hasilnya juga sama. Oke? Jadi ayah menghasilkan 2 jenis gamet. Untuk menentukan apa genotip anaknya, seperti apa aja anak-anak yang dihasilkan, kita bikin tabel. Ini untuk F1. Di sini kita isi semua gamet yang dihasilkan oleh ibu. C besar, T besar. Lalu kemudian ada C besar, T kecil. Kemudian C kecil, T besar. Habis itu terakhir C kecil, T kecil. Oke? Yang ayah C kecil, T besar. Kemudian C kecil, T kecil. Oke? Nah, kita tulis semua kemungkinannya. Di sini, kalau ini kita gabungkan, maka kita akan dapat C besar, C kecil, T besar, T kecil. Oke? Yang di sini, C besar, C kecil, T besar, T kecil, C besar, C kecil, T besar, T kecil. Yang di sini, ini C-nya kecil, ketemu sama C kecil, C kecil, C kecil. T-nya besar, ketemu sama T besar, T besar, T besar. Terus, C kecil, C kecil, T besar, T kecil. Terus kemudian di sini C besar, C kecil, T besar, T kecil. Oke. C besar, C kecil, T-nya kecil dua-duanya. T kecil, T kecil. C kecil, C kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil. C kecil, C kecil, T kecil, T kecil. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan apa aja fenotip yang dihasilkan. Oke, kita bikin satu-satu. Yang pertama, C besar, C kecil, T besar, T besar. Ini apa? C besar untuk yang berlesung pipit. Oke. C besar lesung pipit, C kecil tak lesung pipit. Menang yang mana? Yang berlesung pipit. Jadi ini ada lesung pipitnya. Lesung pipit. Terus kemudian T besar itu menggulung. Oke. Berarti ini menggulung. Yang kedua ada C besar, C kecil, T besar, T kecil. Ini yang kedua. C besar berarti lesung pipit, T besar berarti juga menggulung. Oke, masih lesung pipit sama menggulung. Yang ketiga, ada C kecil, C kecil, C kecil, C kecil, T besar, T besar. Ini apa ini? Ini karena C-nya kecil dua-duanya, berarti tak berlesung pipit. Tak lesung pipit. Kemudian karena T besar, berarti lidahnya menggulung. Oke, beda sama yang tadi. Kemudian ada C kecil, C kecil, T besar, T kecil. Juga sama, tak berlesung pipit, lidahnya menggulung. Kemudian berikutnya kita punya C besar, C kecil, T besar, T kecil. Yang ini, berarti itu juga lesung pipit sama menggulung. Kemudian kita punya C besar, C kecil, T kecil, T kecil. C besar, C kecil, berarti itu adalah lesung pipit. Lesung pipit. T-nya kecil dua-duanya, berarti lidahnya tak menggulung. Oke? T-nya dua-dua kecil, kedua-duanya tak menggulung. Ya udah, berarti sifat yang keluar adalah tak menggulung. C kecil, C kecil, T besar, T kecil, sama main di atas ini. C kecil, C kecil berarti tak berlesung pipit. T besar, T kecil, T besar itu lidahnya menggulung, T kecil tak menggulung. Karena T besarnya dominan, maka dia yang menang. Oke? Dan terakhir ada C kecil, C kecil, T kecil, T kecil. Kedua-duanya kecil berarti lidahnya tak menggulung. Tak menggulung. Kemudian C kecil, C kecil berarti tak berlesung pipit. Tak lesung pipit. Kemudian T kecil berarti tak menggulung. Oke? Nah, yang ditanya yang sama seperti ibunya. Ibunya lesung pipit dan menggulung. Berarti ibunya, yang ini ibunya. Ada berapa? Ada 3. Semuanya ada berapa? Ada 8. Yang ditanya persentasenya. Berarti kalau kita cari persentase ini sama dengan 3 per. Ada 3 buah
per totalnya 8 dibagi 8 dikali 100%. Ingat pelajaran matematika, kalau kita mau cari persentase dari sebuah nilai, berapa banyak nilai itu dibagi dengan total semuanya 8 dikali 100%. Berapa jadinya? Kalau dikalikan, 3 kali 100, 300. 300 kalau dibagi 8 dapatnya 37,5%. Oke? Kalau ditanya yang tak berlesung pipit lalu menggulung, berarti ini persentasenya juga 3/8 kali 100%. Ini 1/8, ini juga 1/8. Oke? Jadi jawabannya 37,5%. Oke? Kita cukupkan. Kita sudahi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti Kak akan bikin lagi video-video pembahasan soal-soal seperti ini. Oke? Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.